Susiran Bere dan Lenny Mono, ada juga Ria Katemani dan Andri Badago yang bertugas sebagai penyusun materi. Jadi sebelum masuk ke materi ada beberapa pembahasan yang kita bahas. Yang pertama itu ada abstrak dan interaksi yang akan dibawakan oleh pemateri satu yaitu Alen Atanasis Bere. Yang kedua ada passing bawah murni yang akan dibawakan oleh pemateri kedua yaitu Andri Badago. Yang ketiga pembahasan penggunaan konteks yang dibawakan oleh Nia Katemani dengan Lenny Molo. Dan yang keempat itu kesimpulan yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi untuk mempersingkat waktu pada materi satu, waktu dan kesempatan saya silakan. Baik, abstrak ini akan menjelaskan serangkaian percobaan yang ditunjukkan untuk menghasilkan pasir bawah yang atas yang akan menghasilkan pasir parsial yang cocok untuk digunakan dalam interpretasi yang kuat dan kasus cukup efisien. Selama eksperimen ini kami menghitung waktu penguraian dengan faktor 18 dari upaya pertama kami. Diakhiri dengan sistem yang 2 kali lebih cepat dari parser kami sebelumnya yang bergantung pada kendala top down yang kuat. Variasi algoritmik utama yang kami coba dijelaskan bersama dengan hasil kinerja yang sesuai. Introduksi di tempat lain kami menggambarkan perubahan dalam pendekatan kami untuk pemrosesan NL untuk memungkinkan metode interpretasi yang lebih kuat. Salah satu konsekuensi dari perubahan ini adalah membutuhkan jenis algoritma penguraian yang berbeda dari yang telah kita gunakan. Dalam pekerjaan SLS kami sebelumnya yang telah menggunakan parser sudut kiri shift reduce yang menghubungkan batasan top down yang kuat yang berasal dari konteks kiri untuk membatasi struktur yang dibangun oleh parser. Dengan parser ini tidak ada struktur yang dibangun kecuali dapat digabungkan dengan struktur yang sudah dibangun untuk berkontribusi pada analisis masukan sebagai satu ucapan yang dekat. Namun jika kita ingin menemukan fragmen gramatikal dari input yang mungkin berguna dalam interpretasi yang kuat, penggunaan kendala top down yang kuat seperti tidak tepat. Untuk mengatasi masalah ini, kami telah membangun dan mengukur kinerja sejumlah parser bottom up. Parser ini menggunakan tata bahasa penyatuan yang sama dengan parser sudut reduce kami. Tetapi mereka tidak memaksakan kendala top down yang kuat dari hasil yang asli. Parser eksperimental dibagi menjadi 2 kelompok, yakni parser bottom up murni dan parser bottom up yang menggunakan batasan top down terbatas. Eksperimen ini dilakukan dengan menggunakan tata bahasa dan leksikon tetap untuk air traffic. Domain sistem informasi atau ATIS dan korpus tes yang dipilih secara acak dari 120 kalimat pelatihan ATIS. Tata bahasa tes bisa menghasilkan parser lengkap untuk 97 dari 120 kalimat. Baik, terima kasih kepada pemateri 1 Atanasis Bere. Selanjutnya masuk ke pemateri 2 dan pasti pembahasan Puri yang dibawakan oleh teman saya Andri Badago. Waktu dan saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu parsing bottom up mode. Parser pertama yang mereka terapkan adalah implementasi naik.
langsung dari algoritma CKY yang disesuaikan dengan tata bahasa unifikasi. Algoritma CKY adalah algoritma penguraian tata bahasa bebas konteks atau CFG atau konteks free ML. Dalam penguraian bebas konteks, kategori ini hanyalah simbol tata bahasa non-terminal. Dalam tata bahasa penyatuan, mereka adalah struktur kompleks yang memberikan nilai pada fitur tertentu dari jenis kategori yang lebih umum. Kemudian, ketika diukur dengan tata bahasa pengujian dan korpus pengujian mereka, implementasi mereka dari algoritma ini hampir 9 kali lebih lambat daripada pengurai sleeve reduce asli mereka. Mereka menduga bahwa satu masalah signifikan adalah hipotesis tak terbatas dari kategori kosong atau kesenjangan. Tata bahasa mereka seperti banyak lainnya memungkinkan jenis frasa linguistik tertentu untuk diwujudkan sebagai string kosong untuk menyederhanakan keseluruhan struktur tata bahasa. Karena kategori kosong tidak secara langsung ditunjukkan dalam string kata. Parser bottom up naik, mereka harus berhipotesis setiap kemungkinan kategori kosong di setiap titik input. Untuk mengatasi hal ini, mereka menerapkan transformasi tata bahasa yang terkenal untuk menghilangkan kategori kosong dengan menambahkan aturan tambahan. Untuk setiap jenis kategori kosong, mereka menemukan setiap kasus di mana ia akan menyatu dengan kategori di sisi kanan aturan, melakukan penyatuan dan menghapus kategori kosong terpadu dari aturan. Melakukan transformasi ini mengurangi jumlah edge yang dihasilkan dan mempercepat penguraian, tetapi hanya sekitar 20% dari setiap kasus. Kemudian mereka menentukan bahwa penerapan aturan produksi unik ini menyumbang lebih dari 60% TP yang dibangun oleh parser. Oleh karena itu, pemikiran mereka selanjutnya adalah mencoba mengubah tata bahasa untuk menghilangkan produksi unik juga. Tetapi proses ini ternyata dalam istilah praktis sulit untuk dilakukan. Ketika mereka mencoba untuk menghilangkan produksi unik, memproses 4 aturan tata bahasa pertama dari beberapa ratus, membutuhkan beberapa jam waktu, komputasi dan menghasilkan lebih dari 1.800 aturan turunan. Mereka mengabaikan pendekatan ini. Dan sebagai gantinya mereka menghasilkan produksi unit dari tata bahasa dengan menyusunnya menjadi tabel tautan. Tabel tautan pada dasarnya adalah penutupan transitif dari produksi unit. Jadi pada dasarnya ini adalah spesifikasi turunan unit yang diizinkan oleh tata bahasa menghilangkan node perantara. Baik, terima kasih pada materi 2 dari Bedako. Selanjutnya masuk ke materi 3 tentang membatasi penggunaan konteks yang akan dibawakan oleh teman saya yang berkata mana. Waktu dan pasal itu. Terima kasih untuk kesempatan telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan untuk otomasi, mana pada kesempatan kali ini mereka membuat beberapa modifikasi untuk aturan tata bahasa yang berlaku. Mereka menambahkan dalam tata bahasa tersebut mereka menambahkan bagian kerangka yang melacak kebutuhan kategori yang muncul di bagan atau dapat dihasilkan menggunakan tabel tautan. Nah, dengan batasan bahwa satu-satunya urutan yang direkam adalah yang merupakan segmen awal dari urutan kategori umum, maka di sisi kanan beberapa aturan tata bahasa tersebut dari setiap tata bahasa itu sendiri diindeks oleh urutan kategori umum yang terjadi di sisi kanan. Misalnya jika ada semacam kata kerja yang menentang posisi X hingga posisi Y di input dan semacam frase kata unda yang menentang posisi Y hingga posisi Z, bagian kerangka akan merekam bahwa ada urutan tipe F di .xtp yang berakhir pada titik Z. Jadi ketika parser mencari aturan yang dapat diterapkan untuk menghasilkan sisi baru dalam bagan pada posisi tertentu, maka parser hanya mempertimbangkan aturan yang diindeks oleh entry dalam bagan kerangka untuk posisi itu. Nah, yang berikut mereka menghilangkan produksi unit dengan menggunakan tabel tautan dan mengakses aturan tata bahasa melalui bagan kerangka dengan membuat parser jauh lebih cepat. Tetapi parser ini masih
masih terbilang 3 kali lebih lambat daripada parser produksi pergeseran pada korpus. Nah, pada pengujian mereka menggunakan tes tata bahasa. Nah, pada titik ini mereka tampaknya telah mencapai batas praktis seberapa cepat mereka dapat membuat parser sambil tetap membangun setiap edge atau keunggulan yang memungkinkan mereka dari bottom up parsing atau parser bawah ke atas. Nah, parser ini sebenarnya hampir 2 kali lebih cepat dari shift reduce parser dalam hal waktu persisi dibangun, tetapi ini membangun lebih dari 4 kali lebih banyak sisi dibanding parser sebelumnya. Nah, materi berikut masuk pada materi making of use of context atau membatasi penggunaan konteks. Nah, di sini kesuksesan mereka yang terbatas dalam membuat parser bottom up murni cukup efisien untuk penggunaan praktis dengan tata bahasa penyatuan yang membuat mereka mempertimbangkan kembali apakah benar-benar diperlukan untuk menghitung setiap frasa yang dapat diidentifikasi dari parser bottom up sebelumnya. Nah, mereka sekali lagi memusatkan perhatian mereka pada celah sintaksis meskipun mereka telah berurusan secara efektif dengan kategori kosong secara eksplisit dan dengan kategori yang dihasilkan oleh produksi unit yang dibuat dengan menghilangkan kategori kosong. Mereka tahu bahwa banyak sisi tambahan yang dibuat parser bottom up adalah untuk parser yang lebih besar yang secara implisit mengandung celah. Misalnya frase kata kerja transif dengan frase kata benda objek yang hilang. Nah, bahkan ketika tidak ada konteks sebelumnya yang melisensikan frase semacam itu, mereka beralasan bahwa ada sedikit manfaat untuk mengidentifikasi frase semacam itu, yang sebagian besar akan menjadi palsu karena mereka dapat menentukan pengisi semantik dari celah yang berupa frase yang mengandung tidak berguna dalam interpretasi yang kuat. Nah, dengan alasan ini mereka mengimplementasikan varian algoritma bottom up yang memungkinkan mereka untuk menggunakan batasan toponim terbatas yang diturunkan dari konteks kiri untuk memblokir pembentukan frasa yang secara implisit mengandung celah yang tidak disensikan oleh konteks sebelumnya. Nah, misalnya di sini dalam kalimat yang telah kita bahas sebelumnya, mereka mengambil kata ke kota mana orang Amerika terbang dari Boston. Nah, frase kata benda integratif dalam tanda kutip yaitu kota apa. Nah, kota apa ini mendapatkan kemungkinan adanya celah frase kata benda di kemudian hari dalam kalimat. Misalnya di sini telah diambil kalimat lisensi ini, yang pertama lisensi ini, yang kedua terbang ke, yang ketiga terbang ke dari Boston, yang keempat Amerika terbang ke dari Boston, yang kelima apakah orang Amerika terbang ke dari Boston. Nah, ini merupakan pengambilan dari frase yang nanti akan diperhitungkan di kemudian hari dalam kalimat tersebut. Nah, semua sebagai frasa sah yang mengandung celah di atas tanpa konteks sebelumnya mereka tidak ingin menganggap salah satu dari rangkaian karena ini sebagai frase yang sah. Nah, untuk menerapkan pendekatan ini mereka mempartisi rangkaian kategori gramatikal menjadi himpunan bagian yang tidak bergantung pada konteks yang bergantung pada konteks. Nah, dengan kategori yang bergantung pada konteks adalah kategori yang secara implisit mengandung celah. Menentukan kategori mana yang relatif mudah dalam tata bahasa mereka karena mereka memiliki perlakuan yang seragam. Di sini untuk penyebutan gap dalam tanda kutip yaitu kenapa bisa disebut juga gap trading. Nah, sehingga setiap kategori yang secara implisit maupun eksplisit mengandung gap memiliki fitur gapsi yang nilainya semuanya adalah nol atau tidak bernilai. Nah, mereka memiliki perlakuan serupa untuk mendahului kata kerja bantu dalam pertanyaan ya atau tidak, yang dikendalikan oleh fitur restore. Terakhir, kekasan tambahan tata bahasa mereka mengharuskan mereka memperlakukan semua klausa relatif sebagai kategori yang bergantung pada konteks. Nah, jadi di sini mereka mendefinisikan kategori independen untuk konteks menjadi kategori. Di sini ada 3 pilihan yang mereka dapatkan, yaitu yang pertama memiliki nol sebagai nilai gapsin atau tidak memiliki fitur gapsin. Yang kedua memiliki nol sebagai nilai
nilai V-store atau tidak memiliki fitur V-store, dan yang ketiga adalah bukan klausa relatif. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada materi 3 dan kembali selanjutnya masih melanjutkan materi yang ketiga tentang pembatasan penggunaan konteks yang akan dibawakan oleh teman saya dari Molo. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Salah satu dari kata sejumlah cara kategori dapat dibagi antara konteks independen dan konteks tergantung. Kemampuan untuk mengubah deklarasi ini memberikan mereka parametrisasi yang menarik dari parser mereka sehingga dapat dijalankan sebagai apapun dari parser ini dibawa ke atas. Jika semua kategori dideklarasikan tidak tergantung konteks hingga yang menggunakan prediksi maksimum berdasarkan konteks kiri seperti shift reduce fase mereka. Jika semua kategori dinyatakan bergantung pada konteks. Algoritma parser dasar tetap sama seperti parser bottom murni dengan beberapa modifikasi. Setelah setiap penerapan aturan, kategori yang dihasilkan diperiksa untuk melihat apakah itu menyatu dengan salah satu kategori yang tidak tergantung konteks. Jika demikian, TP ditambahkan ke bagan tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Jika tidak, dilakukan pengujian untuk melihat apakah kategori tersebut diprediksi oleh konteks diri sebelumnya. Jika demikian, ditambahkan ke bagan, jika tidak ditolak. Kompleksitas utama dari algoritma terletak pada pembuatan dan pengujian prediksi. Setiap kali TP ditambahkan ke bagan, prediksi dihasilkan yang mirip dengan aturan bertitik atau TP tidak lengkap, kecuali bahwa prediksi hanya mencakup kategori yang tersisa untuk dicocokkan karena prediksi tidak digunakan dalam langkah pengurangan seperti berada di algoritma lain. Jika kita memiliki aturan bentuk A, B, C, dan kita menambahkan TP bentuk B di grafik, maka kita dapat menambahkan prediksi bentuk C mengikuti B. Prediksi dibuat atau tidak tergantung pada beberapa hal, termasuk apakah sisi kiri aturan tergantung pada konteks atau independen. Dalam contoh saat ini, jika A adalah kategori yang tidak tergantung konteks, jika tidak, kita harus memiliki apakah A sendiri yang diprediksi, selain itu prediksi. Untuk meminimalkan jumlah prediksi yang dibuat, mereka melakukan dua pemeriksaan penting. Yang pertama, mereka memeriksa bahwa prediksi tersebut benar-benar memprediksi beberapa kategori yang tergantung pada konteks. Yang kedua, mereka melakukan pemeriksaan ikuti untuk memastikan bahwa kategori yang diprediksi mungkin muncul dengan kata berikut input. Ada beberapa penyempurnaan kecil lainnya untuk membatasi jumlah prediksi. Saat mereka menguji algoritma, mereka menemukan bahwa algoritma ini secara dramatis mengurangi jumlah TP yang dihasilkan dan waktu penguraian yang juga meningkat secara dramatis. Algoritma ini terbukti 20% lebih cepat daripada penguraian shift reduce pada produksi pengujian dan tata bahasa pengujian mereka. Pemeriksaan jumlah dan jenis RG yang mereka hasilkan oleh parser dengan prediksi JN lemah ini membuat mereka mempertanyakan apakah semua penyempurnaan yang telah mereka buat pada parser batang murni untuk menangani sejumlah besar RG yang mereka buat masih diperlukan. Efek utama yang mereka amati adalah bahwa menggunakan tabel
tabel tautan untuk menghindari pembuatan TPI untuk kategori yang dihasilkan oleh turunan unit tidak lagi produktif. Dengan menggunakan tabel tautan untuk membuat TPI eksplisit untuk kategori tersebut, sehingga mereka tidak harus menggunakan tabel tautan pada saat mereka menentukan sisi kanan aturan dengan bagan. Mereka juga menemukan bahwa meninggalkan kategori kosong dalam tata bahasa sebenarnya sedikit mempercepat versi ini. Lebih banyak RT yang diprediksi dihasilkan untuk kategori kosong, tetapi ini tampak lebih dari kompensasi oleh pengurangan jumlah aturan tata bahasa. Terima kasih kepada kakak ini yang telah membawakan materi kita sebatas penggunaan konteks. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Lagi dari latihan dalam desain algoritma dan rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, masalah algoritma yang berfokus pada batasan waktu khusus terburuk teoritis. Yang ketiga, semakin cepat kecepatan keseluruhan pasar, semakin cepat juga waktu persisi. Jadi algoritma pencarian berfokus pada batasan waktu yang terburuk. Meskipun belum dianalisis, algoritma dapat dicoba memiliki batasan waktu polinomial yang sama, tapi perbedaan konstan yang terlibat membuat semua perbedaan algoritma dapat digunakan atau bisa juga tidak bisa digunakan. Untuk aplikasi data, buku tata bahasa mainan yang ditulis hanya keperluan pengujian algoritma parsing. Tidak mungkin masalah dengan celah yang sangat penting dalam latihan akan muncul dalam tata bahasa mainan. Ada juga tabel penguraiannya dalam singkatnya, upaya pertama mereka untuk menghasilkan parser button up 9 kali lebih lambat daripada dasar mereka. Upaya terakhir mereka 2 kali lebih cepat, jadi mereka mencapai percepatan faktor 18 selama percobaan ini. Mereka menyelesaikan tidak hanya dengan menguraikan atau menghasilkan dan menambahkan, mungkin lebih menginginkan untuk interpretasi yang kuat, tapi melakukan jauh lebih cepat daripada yang telah dipertimbangkan. Dan yang terakhir dan mungkin lebih umumnya, tata bahasa dengan serangkaian kategori yang dapat dibagikan menjadi batasan internal dan batasan eksternal yang penting. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dulu presentasi dari kami mengenai efisien button up parsing, dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan materi dari materi tentang efisien button up parsing. Kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan materinya, kami persilakan. Dan untuk sesi tanya jawab, kami persilakan kepada teman-teman untuk 5 penanya yang belum pernah bertanya sebelumnya. Jadi waktu pertanyaannya sesuai penyampaian yang dipresentasikan, bisa jelaskan arti dari NN processing itu sendiri. Terima kasih. Sebelah sana. kakak silakan. Pertanyaannya, jelaskan apa itu algoritma parsing dasar. Terima kasih. Dari kelompok berapa kan? Kelompok 10. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Jelaskan bagaimana cara kerja parsing Bisa diulang? Jelaskan bagaimana cara kerja parsing Masih ada 2 penanya lagi, kami buka. Silakan.
kakak. Oh, bulan. Baik, terima kasih. Kak, dari kelompok berapa? Ya, silakan dijawab. Algoritma CKY atau VOC yang asalnya adalah algoritma penguraian untuk tata bahasa bebas konteks. Algoritma ini dinamai berdasarkan beberapa penemunya. Belum ditanya. Oleh teman saya nih yang mungkin ada lagi waktu kesempatan saya silakan. Oke, sesuai materi yang telah saya paparkan, materi saya adalah bottom up parsing. Dan saya akan menjawab sebenarnya sama teman Mela, parsing juga sih. Jadi di sini bottom up parsing yaitu penguraian pengungkapan, di mana pengungkapan struktur gramatikal teks berupa input linear sebagai langkah pertama dalam mencari maknanya. Nah, penguraian bottom penguraian bottom parsing yang dasar itu mengenai detail kecil tingkat terendah sebelum struktur tingkat menengah dan struktur tingkat tinggi. Oke, bagaimana kawan Bulan dan kawan Mela? Pas. Oh, tadi menjawab 2 pertanyaan sekaligus. Iya, pertanyaan sama. Oh ya. Jadi apa arti dari NL? Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ata Nesus dan Bere untuk menjawab. Terima kasih. Saya akan menjelaskan apa itu NL. NL adalah subbidang linguistik atau ilmu komputer dan kecerdasan buatan yang berkaitan dengan interaksi antara komputer dan bangsa manusia, khususnya bagaimana program komputer untuk memproses dan menganalisis data bahasa alami dalam jumlah besar. Terima kasih. Bagaimana Kakak Jeffrey? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada kita semua yang telah berpartisipasi dalam pengundian pada saat ini. Masih ada satu lagi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Kakak Dartin dan jelaskan bagaimana cara kerja batin pada kami Martin. Ini monolog, saya persilakan. Batin pasien bekerja dengan cara mengambil satu demi satu kata dari kalimat yang diberikan untuk gerak yang menjadi konsisten yang lebih besar. Baik, apakah Kakak Dartin puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih. Itu kan tentang efisien bottom up parser ya. Bisa dijelaskan nggak dia letak efisiensinya itu di mana? Mengapa dia dikatakan efisien? Efisiensi bottom up umumnya dilakukan pengujian dengan implementasikan algoritma
kategori 4. Tata bahasa tersebut diwujudkan sebagai string kosong. Untuk mengatasi hal itu harus ada transformasi tata bahasa untuk menghilangkan kategori kosong dengan menambahkan aturan-aturan yang telah dipaparkan materi sebelumnya tadi. Maka jawabannya pas. Oke, berarti efisiensinya itu adalah menghilangkan kosong yang tadi kosong itu ya. Aturan-aturan yang tadi sudah dijelaskan. Iya. Oke. Terima kasih, silakan ditutup. Baik, terima kasih. Akhir kata dari kami, kalau ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti, kalau ada kata yang salah jangan simpan di dalam hati. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu selaku dosen